Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mudah-mudahan seluruh jamaah pemirsa TV One dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke ayat yang akan kita bahas, ada yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Memilih A atau memilih B. Tiba-tiba kemudian kita melakukan pilihan yang menurut kita itu kurang tepat sebetulnya. Nah, bagaimana kita menyikapi pilihan kita yang salah tadi ketika sudah berjalan? Sehingga banyak orang yang kemudian menyesali mengapa saya harus memilih A. Andaikan saya milih B mungkin kondisinya akan beda lagi gitu. Akibat saya milih A inilah saya jadi seperti sekarang ini itu. Bagaimana kita menyikapi realita kehidupan seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya diri kita ini nafs. Lalu Allah berikan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha, fujur. Wa taqwaha, taqwa. Pilihannya cuma dua. Negatif, positif. Baik, buruk. Di mana posisi kita? Di tengah. Datanglah waswasah. Siapa punya perbuatan? Setan. Datanglah ilham. Siapa yang punya perbuatan? Malaikat. Teman-teman yang baik masuknya kemana? Ilham, bisikan-bisikan. Jangan lakukan. Teman yang mensupport, buat aja. Nanti udah tua baru taubat, setan. Kita selalu berada di simpang jalan. Di mana letak penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita mampu meninggalkan ini, padahal kita bisa. Situlah letak penilaian Allah. Makanya kalau ada orang lahir di keluarga yang baik, islami, lahir di pondok pesantren, dibesarkan dengan pendidikan yang baik, dikirim ke perguruan tinggi yang baik, selesai menjadi orang baik. Biasa, ibarat main bola, memang bola diletakkan di ujung kakinya. Tidak sengaja nendang pun gol. Gol. Tapi ada orang yang dilahirkan di situasi yang sulit. Di tempat yang jauh dari Islam. Tapi dia berusaha mencari. Makanya kadang penilaian kita keliru dan tersalah. Karena penilaian Allah lebih halus. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah. Dengan segenap kemampuannya untuk mencari jalan kami. Lanahdiyadnakum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Ini antara baik dan buruk. Wa amruhum syura bainahum. Tanya orang, ulama, tokoh masyarakat, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, kata-katanya menjadi suluh dalam gelap, petatah petitihnya menjadi nasihat. Tanya kira-kira apa? Karena ketika kita berdiri sendiri, kita akan jatuh. Tapi ketika ada pohon kayu, bersama pohon-pohon yang lain di tengah hutan belantara, kencang angin, dia hanya sekedar miring tapi tidak roboh. Tapi yang sendirian akan jatuh. Oleh sebab itu maka perlu kita meminta pendapat orang lain. Jangan sampai salah dalam berpikir. Sudah dimanage dengan baik. Direncanakan, diprogramkan dengan baik. Ternyata jadinya tidak baik. Apa yang perlu dilakukan? Qaddarallah. Kita hanya berkata, Qaddarallah. Rukun iman yang keenam. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Qaddarallah, takdir Allah. La ta'jaz, jangan lemah. Jangan pernah mengikuti kata lau, kalau.
Kalaulah dulu motornya dikunci, kalaulah dulu kuncinya 2, kalaulah dulu dilas ke tiang listrik, kalaulah dulu kalau. Sampai tidak tidur malam. Oleh sebab itu Islam jelas mengatur masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang akan kita bahas tetap jangan lupa mengawali renungan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak merenungkan makna isi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati itu memang sudah terkunci, tak lagi ingin merenungkan Al-Quran. Renungkan Al-Quran. Dengar Al-Quran. Baca Al-Quran. Tetap baca supaya renungan kita tidak rusak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatirun. Wa ma kuntum tastatirun. Diambil dari kata satir. Diambil dari kata sitar. Kita kalau antara soft laki-laki dengan soft perempuan, di tengahnya ada satir, penutup. Hijab, kain, dinding. Wa ma kuntum tastatirun. Kamu tidak lagi bisa mencari dinding hijab penutup. Tidak lagi bisa berselindung. Tidak lagi bisa untuk berkilah mencari-cari alasan. Kapan itu? Ayyashhada alaikum. Ayyashhada alaikum. Ketika ada yang bersaksi terhadap kamu. Di pengadilan kamu tidak bisa lagi berkilah. Bisa, karena ada pengacara yang membela. Tapi di sana nanti tidak ada. Maka siapa yang akan bersaksi nanti? Yang bersaksi adalah pertama, sam'ukum. Sama. Pendengaran yang dulu pernah kamu pakai, dia akan bersaksi. Aku bersaksi bahwa orang ini dulu pernah mendengarkan ini, kata telinga. Saat itu kamu tidak bisa mencari perlindungan. Kenapa mulut tidak bisa bicara? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tapi di sini telinga. Setelah telinga siapa lagi akan bersaksi? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Siapa yang akan bertindak sebagai saksi? Sam'ukum, pendengaran. Kenapa dia duluan yang bersaksi? Karena semua yang kita lakukan adalah dari pendengaran. Azan subuh. Lebih dulu melihat muazzinnya atau mendengarnya? Sebagian besar mendengar. Saya lebih dulu melihat dia Pak Ustadz. Karena kamu lebih dulu sampai ke masjid dari muazzinnya. Tapi yang jelas duluan kita. Menurut kabar-kabar beritanya, karena di telinga duluan. Kenapa telinga yang didulukan? Karena ternyata bayi janin yang ada dalam perut ibu duluan mendengar. Baru pada melihat. Makanya Allah selalu menyebut dengar. Sami'an basira. Wa huwas sami'ul basir. Inna sam'a wal basar. Pendengaran. Apa yang pertama didengar ketika bangun pagi? As-salatu khairum minan naum. Baik. Setelah itu pergi ke masjid. Apa lagi yang didengar? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Baik. Apa lagi yang didengar? Imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selesai itu apa lagi yang kau dengar? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Astaghfirullahal azim. Bagus. Setelah itu apa yang kau dengar? Mulai masuk infotainment. Mulai masuk cerita-cerita. Coba hitung sendiri sebelum tim penghitung datang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum kamu ditimbang. Sebelum tim audit datang dari pusat, coba cari auditor independen untuk mengukur-ukur sejauh mana. Dari sejak bangun pagi sampai menjelang tidur malam, berapa waktu yang digunakan. Sulit Ustadz ngitung-ngitung sendiri. Mudah saja, gunakan rekaman. Kita sekarang punya alat canggih yang bisa merekam sekian jam. Coba dengarkan berapa yang didengar itu yang baik dan yang tidak baik. Sampai masanya dia akan bersaksi. Sam'ukum. Apakah saksi cuma satu saja? Tidak, dia punya teman lagi beberapa. Siapa yang kedua?
wala absarukum. Basar. Telinga datang bersaksi, mata datang bersaksi. Apa yang dilihat mata? Mata melihat Al-Quran. Apa yang dilihat mata? Mata melihat habaib keturunan Rasulullah. Apa yang dilihat mata? Mata melihat kitab kuning. Apa yang dilihat mata? Mata melihat pemandangan yang indah. Apa yang dilihat mata? Ada saatnya mata akan menjadi tipu daya. Mata akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah 2 saksi? 3. Allah melanjutkan, ada saksi-saksi berikutnya. Wala juludukum. Kulit. Semua kulitmu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara panca indera adalah kulit, indera perasa. Ada lidah, ada mata, ada telinga, tapi ada kulit. Lihatlah betapa Al-Quran. Al-Quran menyebutkan lafaz kata yang umum, sehingga yang khusus-khusus, yang kecil-kecil, dia tidak perlu detail. Karena jawami'ul kalim masuk di dalamnya. Tapi jangan hanya patok pada ayat ini. Saya Fussilat ayat 22, 23. Bukan. Tapi lihat juga ayat yang lain. Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Memahami suatu kisah, suatu cerita dengan mengkombinasikan beberapa ayat-ayat yang terkait dengannya disebut dengan tafsir maudhu'i atau interpretasi tematik. Maka pada saat itu manusia tak dapat lagi berlindung dengan apapun karena semuanya akan bersaksi di hadapan Allah, dan lidah yang tak bertulang selama ini pandai mencari-cari alasan, mulut pun tertutup, bahasa yang dipakai hanyalah bahasa kebenaran. Dan saat itu tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta, wala banun, anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, bersih pendengarannya, bersih pandangannya, bersih kulitnya, bersih langkah kakinya, bersih lintasan pikirannya, bersih yang terbersit dari hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insya Allah. Amin. Walakin, akan tetapi. Ini positif-positif semua. Baik, 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 baik. Walakin, tapi. Zonantum, kamu menyangka, kamu merasa. Sudah dijelaskan kepada kamu, wahai manusia. Tapi kamu zon, menyangka. Terlintas dalam pikirannya. Iya, kalau nanti mati itu kita akan hidup lagi. Kalau ternyata mati nggak hidup lagi. Datang orang kepada Syekh Ahmad Dedat. Syekh Ahmad Dedat, ya. Kamu sekarang baik, ya. Tidak minum khamar, ya. Tidak berjudi, ya. Tidak melakukan perbuatan dosa, ya. Tidak mabuk, ya. Kamu sudah baik, ya. Andai nanti kamu mati, ternyata sorga, neraka tidak ada. Kan rugi, nggak sempat mabuk di dunia. Kan nyesal. Di dunia nggak pernah dugem, di dunia nggak pernah pacaran, di dunia tiba-tiba mati. Ternyata di akhirat akhirat itu nggak ada, neraka itu kan rugi. Kecewa kan? Apa kata Ahmad Dedat? Tidak sekecewa kamu. Yang ternyata setelah mati neraka itu ada. Kecewamu lebih besar daripada kecewaku. Kenapa tidak berdalil pakai ayat? Bagaimana berdalil dengan ayat dengan orang yang tak percaya kepada ayat? Akal dibalas dengan akal. Walakin zonantum, tapi kamu hai orang yang menduga-duga, tak ada keyakinanmu kepada Quran dan hadis Nabi. Kamu hanya menyangka-nyangka. Jangan-jangan nanti azab kubur nggak ada. Jangan-jangan nanti neraka nggak ada. Jangan-jangan nanti akhirat itu sebenarnya nggak ada. Hanya ilusi dan fata morgana. Walakin zonantum annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'lam. Allah nggak tahu. Allah la ya'lam. Katsiran, sebagian besar, ma ta'malun. Allah nggak tahu. Allah tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.
Diulang sekali lagi. Tidak cukup hanya dengan ini. Bahwa manusia ini banyak yang, iya kalau nanti mati ada neraka. Iya nanti kalau mati ternyata akhirat ada. Iya nanti kalau mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadzalikum zannukum. Wadzalikum zannukum. Sekali dia pakai isim. Jadi sekali dia pakai fi'il madhi, kata kerja. Sekali dia pakai masdar untuk menunjukkan begitu hebatnya kalian. Kalian ikut hari raya, kalian ikut acara-acara Islam, tapi dalam hati kalian, alah korupsi aja lah, sedekah-sedekah dikit, nanti kalau kebetulan kiamat ada, ternyata neraka ada, mudah-mudahan selamat, kalau enggak ya alhamdulillah. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّتِي ظَنَنْتُمْ رَبَّكُمْ. Berapa kali Allah gunakan kata zan di sini? Zanantum, zannukum, zanantum. 3 kali ulang untuk menunjukkan manusia, masya Allah. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّتِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Demikianlah prasangka kamu yang kamu prasangkakan terhadap Rabb kamu. Padahal dia Rabb yang mencipta kamu. Padahal dia Rabb yang menjaga kamu. Padahal dia Rabb yang memberi kamu makan. Tapi kamu justru hanya bersangka-sangka saja kepada dia. Ada keyakinan yang sangat kuat dengan 3 saksi. Lihatlah betapa indahnya susunan Allah Subhanahu wa taala. Telingamu bersaksi, matamu bersaksi, kulitmu bersaksi. Tapi engkau ragu 3 kali. Zonantum, zonnukum, zonantum. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan susunan manusia. Tanzilal azizir. Lalu apa yang akan membinasakan kamu? Ardakum. Ardakum. Inilah yang membinasakan kamu. Akhirnya semuanya hancur binasa, diri binasa, keluarga binasa, negeri binasa, dunia binasa. Gara-gara hanya sebuah prasangka bahwa akhirat itu tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi di akhirat? Fa asbahtum minal khasirin. Fa asbahtum minal khasirin. Binatang-binatang, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kunu turaban. Hai semua binatang, kunu turaban. Jadilah kamu menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang ingkar itu berkata, andai aku jadi tanah. Andai kau binatang, jadi tanah, selesai. Game is over. Tapi masalahnya kau bukan binatang, manusia. Lalu kembali menjadi tanah? Tidak. Tapi akan menghadap Allah, masuk ke dalam tempat khalidina fiha abada. Ada yang ingin ditanyakan terkait masalah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustaz, kadang kita sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Padahal sebenarnya itu adalah masalah besar. Nah, kenapa kita melihat hal-hal yang kecil itu tidak ada apa-apanya? Bagaimana Ustadz memandangi hal ini? Membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Kalimat kaedah ini dipakai untuk apa? Marilah kita memperkecil perbedaan, memperbesar persamaan. Perbedaan kita ini kecilkan, campakkan. Tampakkan persamaan. Perkecil konflik, yang besar diperkecil, yang kecil ditiadakan. Baik, ini baik semua. Tapi ketika dosa diperkecil, na'udzubillah. Ada perbuatan yang sepele, mohon maaf, mungkin tidak sopan, mungkin tidak layak, tapi sebagai sampel contoh. Apa contoh yang mau Ustadz sebutkan perbuatan yang dianggap kecil sepele? Ngupil. Tak ada yang dirugikan. KPK tak peduli dengan ngupil. Tai hidung sendiri, dicongkel sendiri. Dan tak ada yang tersakiti. Kecil, sepele. Tapi dilakukan di tempat yang besar. Tamu negara. Dalam acara pemberian
award, dihadiri presiden, dihadiri oleh tokoh masyarakat, diliput oleh 10 televisi swasta. Live. Bisa menjadi besar, menjadi viral, menjadi. Oleh sebab itu maka besar atau kecil masalah itu adalah bukan terletak pada masalahnya, tapi di hadapan siapa perbuatan itu dilakukan. Oleh sebab itu, iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau berada di hadapannya. Kalau kau tidak berada di hadapannya, maka kalau kau merasa tidak melihat dia, maka dia melihat engkau. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menyepelekan perbuatan, ini dosa, tapi ya nggak terlampau dosa lah, agak-agak dosa. Lihatlah dia di hadapan siapa perbuatan itu dilakukan. Mudah-mudahan pada saat tidak ada tempat perlindungan, pada saat telinga, mata, kulit bersaksi, pada saat semua prasangka akan menjadi dosa, pada saat semua prasangka akan membuat binasa, pada saat itu kita semuanya selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya orang beriman, ya Rasulullah, kami kalau sedang berada di hadapanmu, sedang mengkaji hadis-hadismu, sedang mendengarkan ayat-ayatmu, rasanya hati kami ini baik. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah bersenda gurau dengan istri dan anak-anak kami, apakah kami ini munafik ya Rasulullah? Sifat kami kok bisa dua? Kata Nabi, tidak, kamu bukan munafik. Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaika. Seandainya sifat kamu begitu terus, tidak berubah-ubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu. Tapi apa maknanya? Sa'ah wa sa'ah. Memang kita ini manusia yazid, kadang-kadang bertambah. Wayangkus, kadang-kadang berkurang. Itulah perlunya berada di majelis yang baik, bersama orang baik, mengkaji yang baik. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqnal istiqamata. Berikan kami istiqamah. Ala syariatil gharra, di dalam syariat yang benar. Wa tariqatil bayda, di jalan yang putih, lurus, bersih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.